kami dari kelompok 6 dengan materi kode etik dan legalitas dalam profesi bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Mildani dengan NIM A501211063. Saya Putri Ainunisa dengan NIM A501211045. Saya Nadia dengan NIM A501211067. Saya Mita Sri Deliani dengan NIM A501211091. Intan Fiandari dengan NIM A501211003. Nah, di sini kita akan membahas tentang kode etik profesi bimbingan dan konseling. Apa sih yang dimaksud dengan kode etik bimbingan dan konseling? Silakan disimak. Kode etik secara umum adalah ilmu yang mempelajari tentang akhlak, moral, tingkah laku, dan kesusilaan. Nah, kode etik bimbingan dan konseling. Kode etik bimbingan dan konseling adalah peraturan-peraturan yang harus ditetapkan oleh seseorang yang ingin berkecimpung di dalam bidang bimbingan dan konseling demi kebaikan. Nah, selanjutnya apa saja sih kode etik dalam profesi bimbingan dan konseling? Berdasarkan keputusan PT Aktin nomor 6 tahun 2010 tentang penetapan kode etik dalam profesi bimbingan dan konseling, maka sebagian dari kode etik itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Yang kedua, penyampaian dan penggunaan informasi. Yang ketiga, hubungan dengan pemberian pelayanan. Yang keempat, hubungan dengan klien. Yang kelima, konsultasi dengan rekan sejawat. Dan yang terakhir, alih tangan kasus. Kasus pelanggaran kode etik bimbingan dan konseling. Menurut Hunaina tahun 2016, ada 3 kasus pelanggaran kode etik bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah terhadap konseli. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh seorang konselor terhadap konseli yaitu membuka rahasia atau masalah yang diceritakan oleh seorang konseli terhadap orang lain yang tidak terkait atau tidak berkepentingan dengan seorang konseli. Yang kedua, terhadap organisasi profesi. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh seorang konselor terhadap organisasi profesi adalah tidak mengikuti kebijakan atau peraturan yang telah ditentukan oleh organisasi profesi. Yang ketiga, terhadap teman sejawat. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh seorang konselor terhadap teman sejawatnya adalah melakukan tindakan yang dapat menimbulkan konflik, seperti tidak mau bekerja sama dan bersikap arogan. Apakah sanksinya besar atau kecil. Nah, kalau dia cuma melanggar kode etik yang tidak seberapa berat, biasanya hanya diberikan teguran secara lisan. Tapi kalau dia sudah berlarut-larut dan kode etik yang dilanggar berat, ada sanksi kerasnya secara tertulis. Nah, bahkan bisa jadi dia dicabut dari keanggotaan hakim. Ada juga yang dicabut lisensinya. Bahkan kalau dia melakukan tindakan kriminal, misalnya kayak kekerasan seksual, terus kekerasan sesama tenaga profesinya, pencemaran nama baik, bisa jadi alih tangan drastis ke kepolisian atau jadi jangan melanggar kode etik ya. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi bimbingan dan konseling. Di dalam konteks pendidikan nasional, keberadaan pelayan bimbingan konseling telah memiliki legalitas yang kuat dan menjadi bagian yang terpadu dalam sistem pendidikan nasional dengan diakuinya predikat konselor secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengakuan legalitas konselor ini sejalan dengan paradigma berpikir yang mengandung konsep redefinisi pendidikan dan preposisi bimbingan dan konseling. Fokus pada kegiatan pendidik tidak lagi sejajar dengan kegiatan mengajar dengan mengutamakan peranan seorang guru, melainkan dengan sengaja dan terencana melibatkan berbagai profesi pendidik, termasuk konselor, untuk menangani skema perkembangan dimensi belajar dengan pola relasi dan transaksi yang beragam pula.